Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam malam Jumat ya. Bersama channel Sayur Bening. BTC nutup merah daily candle-nya ya, koreksi dikit ya. Ya biasalah, kita tunggu dia. Dan malam ini juga dia ada event penting ya. Jadi kita lihat. Tadi daily-nya nutup di 631 itu ya. Ini saya buat video sekarang market cap turun 1,5%, yaitu di 2 triliun,23 billion. Volume juga drop 12,2%, volume transaksinya ya di 65 billion. Nah, untung BTC Dominance juga ikut turun dikit ya. Kemarin 56,3, ini 56,2. Boleh lah ya. Fear and Greed juga posisi netral, turun dikit. Kemarin di 51, ini di 48. 48% dia. Fear and Greed-nya posisi netral. Ini sekarang saya buat video posisi Bitcoin BTC di 63.515. Ethereum di 2604, BNB 587, drop balik dari 6 harga 600-an ya turun 3%-an lah dia, nggak apa-apa. Solana 149, XRP sama seperti setrika di 59, 58 ya, 57 dikit balik 58 lagi gitu, mondar-mandir di situ dia. Toncoin agak hijau ya, $5.77. Shiba agak hijau, Shiba Inu. Nanti kita coba lihat koin apa yang bisa di scalping ya. Kalau lihat event dolar menguat semalam, ternyata dia new home sales-nya naik, dia hijau di atas forecast ya, tapi sebenarnya masih di bawah kemarin 751 dia, tapi estimasinya di atas estimasi lah, estimasi 699. Nah, dolar jadi agak menguat gitu, dia akhirnya hijau di 716.000 new home sales-nya, itu jadi acuan dia dolar menguat gitu. So semalam dapat balik saya ya. Dari semalam ya saya tarik modal, yang kena tendang juga balik lah ya, tinggal ada sisa sedikit profit saya biarkan ya. Lihat aja sisa profit nih bisa gimana malam ini, bisa panjang jadi ular atau enggak ya. Ya lihatlah, yang penting semalam kena tendang udah balik ya, modal juga balik, tinggal ini lumayan lah. Semalam dia pas ya second time saya masuk di 2670 ya, terus malamnya sempet drop ke 2650, lumayan ya. Ada sisa sedikit profit saya biarkan. Lihatlah malam ini, source-nya malam ini kalau lihat dari eventnya sebelum ini agak menguat harusnya. Emas, kalau dia dolar agak menguat ya, emas mungkin bisa agak koreksi dulu dikit dia sausnya ya. Karena kalau kita lihat event malah GDP yang ada kenaikan gitu ya. Memang sebelum ini nanti lihat juga, maka ya kalau sebenarnya kalau bukan dari profit hari ini saya nggak masuk dulu, mau lihat dulu gimana arahnya. Ini nanti jam buka market ini Eropa itu dia Swiss ada interest rate decision ya. Kalau lihat dari forecastnya turun 0,25 basis point BPS, tapi kalau ada beberapa isu kalau dia ini bisa aja dia turun 0,50 basis point juga gitu ya. Lihatlah, tapi yang ininya malam ini sih ya, walaupun malam ini bersamaan
dia jam 8.30 dia ada durable good. Durable good ordernya ya kayaknya jelek, drop dari sebelumnya 9,9%, ini minus loh, minus 2,8. Masa anjlok sampai segitu? Tapi saya rasa malam ini market maker akan ikut diambil, dia olah market mungkin dari keluar data GDP ya. Data gembel bebarengan juga di jam 8.30, jadi durable good, GDP sama data gembel, initial jobless claim itu di jam yang sama dirilis datanya ya. Di jam 8.30 waktu Eastern Time, waktu New York, 8.30 pagi. Ya di Indo maghrib lah, jam 7.30 maghrib malam ini ya. Tapi saya rasa saat ini GDP yang akan dia ini, mungkin saat keluar itu bisa aja dolar agak menguat gitu. Tapi nextnya itu jam 9.20, nah Fed Chair Powell speak ini ya. 9.15 ada dulu si Bowman speak, orang-orang FOMC speak ini di atas jam 9 ya. Tapi yang intinya pasti orang nunggu ini yang jam 9.20 si Fed Chair Jerome Powell speak, apa dia mau sampaikan ya. Ini kayaknya penting juga. Bareng ini ECB ada Presiden Christine Lagarde speak juga ya. Kayaknya ini yang malam ini itu speaknya ditunggu juga tuh, yang jadi ini nanti. Nah, malam ini yang penting itu kayaknya itu isu dia punya GDP ya. GDP kalau benar menguat, tapi apa benar 3%? Sebelumnya 1,4 loh. Tapi kalau dia di bawah 3% bisa aja merah nih. Makanya agak ragu ini. Tapi kok bisa 3? Biasanya kalau yang begitu-gitu kayaknya bisa sih dia naik. Memang mau dipoles hijau kali ya. Dolarnya menguat. Ini kita lihat juga apa keputusan yang dibuat sama mereka ya. Karena kemarin 2 hari lalu lihat Cina stimulus marketnya ya. Itu mereka akan beri perhatian itu. Apa next langkah Cina yang mau dilakukan. Terus efek dari ini keputusan yang dibuat Cina, arahnya efek ke market, ke USD ya, itu mereka perhitungkan semua. Makanya malam ini itu apa yang mau disampaikan sama si Fed Chair Powell sama si Christine Lagarde ini poin mereka sampai yang harus kita tahu apa yang disampaikan gitu. Yang penting semua pasti perhatiannya sama si Fed Jerome Powell ya. Makanya malam ini ya saya lihat lah, saya kalau laki aja semalam ada ini ya, sesuai target masuk balik goalnya ya, ada sisa profit saya biarkan jadi kalau kena tendang ya udah itu profit gitu. Kalau dia bisa drop lagi ke bawah ya lumayan gitu ya. Nah untuk market ya santai lah. Ini sementara dia koreksi kecil, BTC sideways dulu ya. Kita lihat lah. Justru kalau hari ini saya mau scalping, mungkin saya akan scalping long ini. Ya. Pas ini lagi dia agak koreksi gini, kalau saya mau scalping saya akan ambil long ini. Ada beberapa koin saya lihat bisa di long, mungkin Filecoin ya. Ini saya buat video Filecoin di $3.97. Mungkin itu bisa balik di atas $4 itu. Ya, kalau mau scalping long bisa dipantau. Filecoin, Injective Protocol, INJ juga boleh. Ya. Terus Manta juga, kayaknya Manta bisa masih mau hijau itu. Manta. Ya, Manta boleh.
Layer zero juga boleh itu. Layer zero kayaknya masih mau naik juga, kayaknya belum habis gas. Itu kalau mau di long bisa untuk scalping ya, scalping long masih bisa itu. Ya, kalau hari ini dengan ini saya buat video posisi begini, ya mungkin kalau saya mungkin lebih mencondong ini ambil scalping, ambil long sih. Tezos juga boleh, Tezos ini 71 sen, mungkin bisa naik dikit ya. Tezos ya untuk long juga boleh. Ya kalian cek inilah, kalau kalian yang mau scalping nanti cek dulu. Itu beberapa koin kalian boleh pantau, lihat time frame kecilnya dulu ya, 15 menit, 30 menit, 1 jam, sama yang 4 jam. Kalau yakin masuk, masuk. Kalau nggak yakin ya jangan. Ya. Jadi itu sih kalau kita lihat malam ini, kita tunggu apa yang mau disampaikan sama Jerome Powell. Ya, itu mungkin ada hal-hal apa di hari Kamis ini. Ya, sebelumnya GDP juga satu ini. Ya, minggu ini inilah hari Kamis penting, terus besok Jumat satu lagi PCE. Ya. Dan kita udah mendekati mau nutup bulan ini, mau tutup kuartal 3 juga. Mudah-mudahan kita lihatlah nanti pembukaan awal kuartal 4 market bisa lebih bagus lagi ya. Kalau kita lihat sih sementara dengan kondisi ini sebenarnya kelihatan positif. Dengan ini pergerakan BTC dominance juga positif, nggak seperti biasanya kan. Biasanya begitu BTC turun dia menguat lagi ya kan. Ini justru dia ikut turun juga walaupun sedikit ya. Kemarin 56,3, dia 56,2 ini. Jadi altcoin juga stay positif lah gitu. Ya, kalau malam ini kalau Mbak Jerome kasih angin segar, ya market masih tetap positif hijau gitu. Jadi ya kita lihatlah untuk saat ini market begitu aja. Sedikit ini hari kedua saya lihat berita si Gary Gensler sama hari kedua hearingnya ya sama orang Kongres juga masih di grill. Ternyata ya main belakang juga ketahuan dia si Gary Gensler ya. Dia juga ada buka pintu belakang kesepakatan second di belakang sama Bank of New York gitu ya, untuk itu perdagangan BTC, Ethereum itu ETF. Jadi makanya ini orang nggak bener, diserang sendiri sama orangnya gitu ya, kayaknya nggak cocok. Jadi lucu juga saya lihat ini mukanya sinis sama si ini Mark Uyeda bilang selama dia masuk di SEC dari tahun 2006 ya, setelah dia alami beberapa chairman yang paling ini yang worst itu si Gary Gensler mukanya lihat ini sinis banget sama dia. Jadi saling serang juga ini orang SEC, kayaknya nggak cocok. Di dalam udah ini kayaknya mereka udah ini, malah duduknya jauh, si Gary Gensler di sisi sana, si Mark Uedanya di sisi sebelah lagi gitu ya. Jadi udah kelihatan di situ aja kayaknya internalnya sendiri SEC udah nggak solid, udah saling sikut juga gitu ya. Tapi yang ketahuan dia ada deal di belakang, orang Kongres ada yang marah, jadi harusnya kau dipecat gitu katanya, diganti gitu. Jadi nggak banyak hal juga lah. Hearing kedua kali ini kelihatan, kali ini pertama kali sih kelihatan si Gary Gensler orangnya sendiri tikam dia gitu ya, si Mark Ueda itu ya. Kita lihat lah ini, tapi anyway sedikit kita lihat
proses dia ditekan ya, sampai berapa lama si Gary Gensler bisa bertahan ya. Ada satu rumor juga si Mark Cuban gedet sama dia. Mark Cuban sarankan sama timnya si Kamala Harris suruh pecat aja si Gary Gensler gitu. Kalau nggak dipecat dia masih ada 2 tahunan masa tugasnya itu. 617 hari lagi gitu ya. Hampir 2 tahun, 1,5 tahun kali ya. 617 hari lagi masa jabatan dia itu. Ya cocoknya sih, bagusnya memang si Mark Cuban tuh panas-panasin si Kamala Harris, suruh pecat aja tuh satu orang. Tapi pecat ganti siapa kita juga nggak tahu. Kalau dapat yang bajingan juga bahaya. Ada yang mau kejar posisi itu, salah satu chairman-nya si FTC. Chairman-nya si FTC ini juga bangsat juga, bajingan juga, licik juga otaknya. Sebenarnya nggak cocok juga. Makanya ganti yang lain, belum tentu dapat yang bagus juga, bisa-bisa lebih licik lagi kan. Kalian lihatlah. Tapi at least paling nggak komunitas kripto sekarang udah lebih kuat, lebih punya posisi, punya suara ya, udah lebih punya power juga untuk ini dengan support dari banyak politisi gitu, jadi udah agak beda juga sih ya. Terus satu lagi ada yang tanya, kok XRP gimana ini ya? Ya belum ada kejelasan kapan ininya kelarnya. Ada yang bilang Oktober 7 dia punya deal, penaltinya sampai batas itu. Nggak tahu lah, banyak rumor juga. Tapi yang saya lihat ya, ada kok dia akan appeal nggak? Kelihatan sih kayaknya ini cuma molor waktu, drama aja. Saya rasa SEC udah nggak akan appeal, gua rasa. Cuma sedikit drama lagi yang belum kelar gitu ya. Kita lihatlah, memang ya pegang koin Majapahit ini ya harus sabar gitu. Satu lagi yang tanya, kok Cardano gimana, udah lama nggak bahas. Cardano ya proses terus, progres, dia tetap ini ya, progres terus. Si Charles Hoskinson masih sering update live juga, penyampaian apa yang dia sampaikan. Cuma ya itu, saya kan udah pernah, udah setengah tahun lalu lah waktu saya switch itu ada, saya kan udah bilang roadmapnya sampai 2025, saya lihat ini lelet, ininya udah lepas gitu. Ya kan lepas ya ganti ondo, udah cuan, udah balik gitu. Jadi kalau ada yang kemarin nanya karena dia nggak buka market, dia masih ini, ya itu sih, ya kalau Anda masih hold ya terpaksa sabar nunggunya gitu. Oke, jadi itu aja masukan saya untuk di hari Kamis ini. Jadi kita tunggulah malam ini event penting, data yang dirilis, GDP itu penting. Terus satu lagi kita tunggu Mbak Jerome Powell speak, apa yang akan disampaikan. Ya kita mudah-mudahan jangan dia hawkish lah, dia harus dovish ke market dulu. Ya, biar kita ini yang udah lama nunggu market reversal ini ada angin segar dikit. Itu harapan kita, oke? Jadi seperti biasa, malam Jumat, buat teman-teman, jangan pusing, jangan stres, lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.